Demo mahasiswa terlihat sudah tidak murni, karena dilihat dari bahasanya kurang berbobot, malah bawa-bawa fufu-fafa, terlihat sekali ini settingan dari para pembenci Jokowi. Kalau melihat fenomena demonstrasi mahasiswa belakangan ini, memang ada beberapa hal yang membuatnya tampak berbeda dibandingkan demo mahasiswa di era sebelumnya. Biasanya, mahasiswa dikenal dengan kritik berbasis data dan argumen kuat, tetapi jika kini ada istilah-istilah seperti fufu-fafa yang lebih menyerang secara personal atau bersifat lelucon, maka wajar kalau muncul dugaan bahwa ada pihak tertentu yang mencoba menggiring opini dengan cara yang kurang substansial. Namun, perlu juga dipahami bahwa dalam politik, selalu ada upaya untuk memanfaatkan momentum. Pihak yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi tentu akan mencari celah untuk melemahkan citranya, termasuk dengan cara membentuk opini lewat demonstrasi. Tapi kalau bahasa yang digunakan lebih banyak sindiran tanpa landasan akademis atau data yang kuat, justru bisa merugikan gerakan mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa seharusnya tetap menjaga intelektualitas mereka dengan menyampaikan kritik yang berbobot, berbasis fakta, dan membawa solusi. Kalau demonstrasi lebih banyak diwarnai oleh istilah-istilah yang justru mengaburkan substansi permasalahan, maka bisa saja publik melihatnya sebagai sesuatu yang kurang serius atau bahkan hanya sekadar permainan politik belaka. Kalau dilihat dari orasi-orasinya mahasiswa yang demo tidak sadar menyerang pribadi keluarga Jokowi dan Prabowo. Ini sudah jelas layak diduga ada permainan di belakang demo tersebut dari kubu sebelah, atau kubu yang berlawanan dengan Presiden Jokowi dan Prabowo. Kalau orasi dalam demo mahasiswa mulai menyerang pribadi, apalagi keluarga Presiden Jokowi dan Prabowo, maka itu sudah keluar dari esensi demonstrasi sebagai bentuk kritik yang sehat. Kritik yang idealnya berbasis fakta dan kebijakan malah bergeser menjadi serangan personal, yang justru membuat substansi demo menjadi lemah. Jika ada indikasi bahwa demo ini disusupi atau dimainkan oleh pihak tertentu yang berseberangan dengan Jokowi dan Prabowo, maka patut dipertanyakan siapa aktor di baliknya dan apa tujuannya. Apalagi jika orasi-orasi yang disampaikan lebih banyak bersifat provokatif daripada memberikan kritik konstruktif. Demonstrasi yang benar-benar murni dari mahasiswa biasanya berisi tuntutan yang jelas, argumentasi berbasis data, dan solusi untuk kebijakan yang dianggap bermasalah. Jika sudah berubah menjadi ajang serangan pribadi, apalagi dengan narasi yang tampak seperti settingan politik, maka bisa saja ada kepentingan lain yang bermain di belakangnya. Namun, di sisi lain, kalau pemerintah merasa dirugikan oleh demo yang tidak sehat ini, cara terbaik meresponsnya adalah dengan tetap fokus pada kerja nyata, membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, dan membiarkan masyarakat yang menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang hanya mencari panggung. Sebenarnya kita sebagai masyarakat sudah tahu jika menebak-nebak siapa di balik demo mahasiswa itu, tapi biarkan saja masyarakat juga bisa menilai, mahasiswa jangan mau ditunggani, nanti malah jadi mahasewa, kan jadi bikin malu. Betul sekali! Masyarakat sekarang sudah semakin cerdas dalam menilai situasi politik, termasuk siapa yang mungkin berada di balik demonstrasi mahasiswa ini. Biarkan saja rakyat yang menilai, karena kalau ada kepentingan terselubung di balik demo, lama-lama akan kelihatan juga siapa dalangnya. Yang terpenting, mahasiswa jangan sampai mau ditunggangi oleh pihak tertentu. Jika mereka benar-benar ingin menyuarakan aspirasi rakyat, seharusnya tetap menjaga independensi dan intelektualitas mereka. Jangan sampai justru berubah dari mahasiswa menjadi mahasewa, alias hanya jadi alat kepentingan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan politik. Itu malah bisa merusak citra mahasiswa sendiri. Kalau demonstrasi memang murni untuk kepentingan rakyat, maka seharusnya isinya tetap berbobot, kritis terhadap kebijakan dengan dasar yang jelas, bukan malah menyerang personal atau keluarga tokoh politik. Kalau sudah terjebak dalam permainan politik, nanti bukan hanya bikin malu, tapi juga merusak nama baik gerakan mahasiswa itu sendiri. Terima kasih sudah nonton, update terus berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.